Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sampai pada kelompok 7. Pertemuan ini membahas mengenai New Public Management atau paradigma manajemen publik baru. Adapun dari kelompok 7 adalah pertama Aprilia Dwi Rasdianti, yakni saya, kemudian Nur Kasmiati, kemudian Andi Renandi, kemudian Ismail. Adapun mohon maaf tidak bisa lewat laptop, bisanya lewat HP. Kemudian lanjut saja kepada Mas Andi untuk membahas slide pertama. Monggo. Mas Andi, Mas Andi. kemana Mas? Mas. Belum Coba masuk. dilihat. Masa Mas belum Andi masuk? Saya kira tadi sudah ikut masuk. belum, masih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita fleksibel saja ya kawan-kawan. Baiklah, kalau begitu saya yang membantu menjelaskan. Tapi ini dari itu ya teman-teman, dari diskusi bersama teman-teman satu kelompok, jadi isinya sama kok yang dibahas. Kemudian, pernahkah Anda menjumpai satu pembuatan KTP yang sangat lama dan menguras biaya berlebih? Pasti sudah pernah mengalaminya. Kemudian yang kedua, mau bikin SIM aja harus kenal calo dulu. Iya kan, kalau nggak gitu orang dalam. Terus yang ketiga, kejadian mengurus surat izin usaha atau keperluan kependudukan yang lain harus antri lama, bawa berkas ini itu. Pasti sudah pernah kan semuanya? Terus yang keempat, kalau berhadapan dengan pejabat pemerintah yang lemot, saat kita protes malah kita dibentak. Dan berkas kita diurus sangat lama. Permisi ya teman-teman, saya bilang ibu saya dulu, jangan bentak. Jangan teriak-teriak. Gue, jangan banter-banter. Anda pernah mengalaminya? Sama, saya juga. Kemudian ada lagi kasus nih, pernahkah Anda menjumpai misalnya membuat akun Alfamart itu sangat mudah, baik di Alfa sendiri maupun di aplikasi. Kemudian yang kedua, melakukan pengaduan atas suatu produk perusahaan cukup lewat hotline atau websitenya langsung dibales pusat. Contohnya pas kita daftar SL Asiata terus ada problem, kita bilang ke providernya lewat website, ini kartu saya kok nggak bisa, pasti langsung ditelepon. Kemudian yang ketiga, membuat rekening di bank aja nggak sampai sehari, bahkan hitungan jam, kecuali kalau antri lama gitu ya. Terus yang keempat itu boro-boro diucapin selamat datang kalau ke kantor kecamatan ya kan ya. Salah bawa jumlah berkas saja, kita kena marah sama petugasnya. Lah beda kasus sama di Alfamart, Indomaret, baru buka pintu aja dikagetin mas-masnya. Bilang, "Selamat datang, Mbak, di toko, selamat berbelanja," gitu kan ya. Ya, betul Nah, sekali. itu masih beberapa kasus. Coba hitung berapa banyak hal yang harus diselesaikan negara di tangan pemerintah. Kan tidak terhingga. Beda kasus lagi kalau masalah yang ditangani perusahaan kan. Oke, setidaknya tidak seluas urusan pemerintah kan ya. Masih banyakkan urusan pemerintah lah. Kemudian materi-materi minggu lalu itu kalau nggak salah berarti benar ya, menyinggung istilah good governance, di mana untuk mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan itu diperlukan pemerintahan yang baik. Lah, dua hal yang identik dengan welfare state dan good governance itu pertama pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kedua, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Contohnya misalnya di Amerika Serikat pembangunan infrastrukturnya sudah sangat bagus kayak gitu ya. Kemudian pembangunan sumber daya manusianya juga lebih mumpuni dibandingkan Indonesia kayak gitu. Lah, ketika di negara berkembang itu juga seperti itu kan pasti dilihatnya dari pembangunannya. Pembangunan infrastruktur oke. Lah tinggal nih pembangunan sumber dayanya bagaimana? Apakah korupsian, apakah nepotisme, apakah banyak suap menyuap kayak gitu. Lah jadi dua hal ini pasti identik itu dalam welfare state dan good governance.
Dan untuk mewujudkan hal di atas, tentunya pelaku administrasi maupun manajemen itu memerlukan bantuan manajemen publik. Karena yang diurusi kan banyak gitu, kayak hal-hal kecil gitu. Lah, perbedaan manajemen sektor swasta dan manajemen sektor publik dulu kita harus kenal sebelum masuk ke New Public Management. Lah, kami itu mengambil jurnal dari Jurnal Public Policy, ini jurnal elektronik ya teman-teman. Visip Universitas Tengku Umar oleh Zuhrizal Fadli. Ini orang yang meneliti. Berjudul Perbandingan Manajemen Sektor Pemerintah dengan Sektor Swasta. Menjelaskan bahwa ada 7 karakteristik yang ada di manajemen sektor swasta dan publik menurut Stewart dan Ranson. Yang pertama, manajemen sektor swasta. Lah, di sektor swasta itu lebih mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar. Kita coba yang di publik. Organisasi publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Maksudnya apa ini? Di sini itu kalau sektor swasta, misalnya perusahaan, misalnya itu Alfamart. Lah, itu tuh mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar. Misalnya seleranya itu mintanya itu apa namanya kecap itu ada kecap bangu, ada kecap ini. Soalnya yang lebih dibutuhkan itu kecap bangu aja, yang kecap sedap itu nggak usah dibutuhkan, akhirnya nggak di-stok. Tapi kalau di sektor, di sektor publik itu, ditentukan oleh pemerintahan. Ya ketersediaannya kalau misalnya, ada tidak hanya kecap bango, ada kecap sedap, ya itu disediakan juga sama, pemerintah gitu. Karena kan pemerintah sebagai, sebagai administrator publik itu, dia itu tugasnya untuk melayani seluas-luasnya dan semaksimal mungkin, bukan bergantung pada profit atau keuntungan. Beda kalau swasta. Kalau swasta itu mana yang lebih untung, ya itu yang dipilih. Kemudian yang nomor 2 ya, karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran, atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan supply and demand. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu barang dan jasa. Kita coba lihat di sektor publik. Penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menjadi alasan utama bagi sektor publik untuk menyediakannya. Jadi bisa dilihat di sini benar-benar kelihatan di mana sektor publik ini memang pemenangan dasarannya pada kebutuhan sumber daya, bukan kepada keuntungan. Kemudian yang ketiga, manajemen apa? Tinggal sedikit ya, ini aku menjelaskannya. Manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik. Sementara itu di sektor swasta, informasi yang disampaikan kepada publik relatif terbatas. Informasi yang disampaikan terbatas pada laporan keuangan. Sedangkan anggaran dan rencana ini bisa di-mute dulu deh. Sebentar, di-mute dulu ya. Sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan merupakan bagian dari rahasia perusahaan sehingga tidak disampaikan ke publik. Ini bedanya informasi di sektor swasta. Jadi, ada beberapa hal yang itu tidak diflorkan ke publik. Nah, kemudian beda dengan yang informasi di sektor publik diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima seluruh masyarakat secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar atau equity of market, yang berarti adanya kesempatan yang sama untuk masuk ke pasar. Sedangkan dalam sektor publik sendiri, orientasi sektor publik adalah menciptakan keadilan
Lanjut, Mbak April. Ya, mohon maaf ya, sinyal saya buruk, Ki. Kok bisa ya? Bisa? Loh, lihat. Astagfirullahaladzim. Udah kelihatan. Kok gini terus ya? Bentar. Oke ya. Kemudian sampai di equity of need yang keempat, untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, di orientasi sektor publik ini itu menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dan nama lainnya equity of need. Beda dengan sektor swasta. Kalau swasta itu equity of market, jadi berorientasi pada keadilan pasar. Jadi ibaratnya itu siapa yang bisa dibilang siapa yang memberikan keuntungan yang lebih banyak itu yang diberikan keadilan lebih banyak daripada yang lain. Kemudian yang kelima, dalam pelayanan tujuan sektor swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan. Sudah jelas kan? Namanya perusahaan atau pabrik atau apapun itu yang berhubungan dengan swasta, pasti mencari kepuasan pelanggan. Beda dengan seperti kecamatan, kabupaten, di mana diharuskan untuk melayani semuanya tanpa pandang bulu. Terus, kemudian sedangkan di sektor publik, nomor 5, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Karena sektor publik itu dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial. Nah, dan yang ke sini yang di sektor swasta, nomor 7. Nomor 6, organisasi sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja. Kemudian persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar. Jadi memang dalam sektor swasta itu pelanggan itu adalah ibaratnya itu segala-galanya. Jadi kepuasan atau rating ditentukan oleh pelanggan. Jadi itu kenapa kok organisasi swasta itu lebih banyak dapat bekerja, lebih berkembang karena memang berhadapan dengan pelanggannya itu secara langsung kayak gitu. Dan secara langsungnya langsung bisa komplain sehingga swasta itu semakin mudah untuk mengembangkan apa yang kurang tadi. Kemudian dari yang di sektor publik bagaimana? Kalau pada sektor publik kekuasaan tertinggi itu adalah masyarakat. Nah, di masyarakat ini itu tidak tergantung pada keuntungan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Jadi memang pemerintah itu wis gak mandang keuntungan, tapi memandang kesejahteraan dan keadilan. Terus dalam sektor publik yang merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif karena dalam sistem pemerintahan sangat sulit bagi pemerintahan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang. Dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif. Jadi ini azannya bisa dijawab yang lain ya. Saya cepetin ya ini ya. Fardu kifayah kan ya. Nah, jadi dalam sektor publik sendiri itu tidak bisa kalau tadi kan di sektor swasta itu siapa yang memberi keuntungan maka itu yang dilayani sepenuhnya kayak gitu. Nah, di sektor publik itu karena semua harus adil, semua harus rata, sedangkan satu orang dengan orang lain itu memiliki keinginan yang berbeda, maka pemerintah mengambil jalan tengah yaitu tindakan kolektif. Jadi apa yang di rata-rata keinginan mana yang lebih dulu, maka itu disamaratakan semuanya kayak gitu. Karena tidak memandang bulu, miskin, kaya, semuanya sama. Nah, kemudian di sini disebutkan dunia bisnis merupakan produk dari ideologi kapitalistik yang mengurus soal pemasukan, biaya, keuntungan, dan pengembangan investasi. Memang ranahnya ke sana. Nah, sedangkan manajemen publik terkait erat dengan administrasi publik. Landasan ideologinya itu muncul dari konstitusi seperti kedaulatan rakyat, pembagian wewenang, hak asasi dan pluralisme, keuntungan publik, terus kemudian kebebasan mengakses informasi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Nur Kasmiati. Silakan monggo.
Kok nggak ada suaranya? Lagi, sebentar. Oke. Yang 10 itu yang mana? Ini. Lahirnya New Public Management. Oh ya. Lahirnya New Public Management. Pada tahun kurun waktu 1990-an, berawal dari Amerika Kok nggak jelas ya Pak Nur? suksesnya di bidang praktek kolusi, korupsi. Di sisi lain hadirnya studi daya dan kepuasan pelayanan terhadap jaringan, Mbak. Aduh, Oh ya, nggak apa-apa, lanjut saja. Yang lain bisa mendengar? kok saya keluar ya? Bentar. Oke Jaringannya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Di sisi lain, hadirnya studi manajemen ilmiah memunculkan bahwa organisasi hanya memprioritaskan efisiensi dan efektivitas, tidak serta-merta pada pembangunan sumber daya dan kepuasan pelayanan terhadap pekerja maupun masyarakat. Adanya kepentingan antar pembangunan dan kemajuan teknologi dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mendorong para ahli menentukan formula atau seni. Di sisi lain, pemerintah asal dari konstitusi Baik, yang lain bisa mendengarkan? Tidak. Enggak. Ya, mohon maaf ya. Mbak Nurnya ada di Nusa Tenggara nih. Jadinya sinyalnya agak buruk. Oke lah. Bagaimana ini ya? Mungkin Mas Ismail bisa ambil alih. Mas Ismail. Yang mana? Ini nih. Yang lahirnya New Public Management. Lahirnya New Public Management. Di sisi lain, masyarakat berkembang pesat dalam hal sosial dan ekonomi, dan sudah aktif dalam berkehidupan, membutuhkan fasilitas yang lebih responsif atas pemerintah. Kehadiran pemerintah tidak hanya dibutuhkan untuk urusan kebangsaan, kenegaraan, dan identitas saja, namun dibutuhkan untuk memfasilitasi ruang gerak antar masyarakat. Sejauh ini, pelaku yang aktif dalam berhubungan baik independen secara ruang gerak berasal dari sektor swasta, di mana sektor swasta memegang lapangan pasar yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat dengan permainannya sendiri dan ketentuan yang didasarkan oleh selera pasar.
Padahal pelayanan utama masyarakat adalah sektor publik sebagai penyedia kebutuhan utama. Oleh karena itu, lebih dulu hadir all public management sebagai tongkat awal masuknya unsur manajemen publik yang menghubungkan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam tatanan sosial dan ekonomi yang lebih modern dan maju. Lahannya publik manajemen. Oleh karena maksudnya Ini nih, tangan masuknya dan tangan. intervensi. Maksudnya tangan dan intervensi pemerintah dalam public manajemen masih bernuansa otoritatif dan kaku. Pemerintah masih belum meraba terlalu jauh kebutuhan di lapangan dan menimbulkan ketidakpuasaan yang tinggi di dalam masyarakat. Hal yang paling bisa diambil untuk contoh di kasus dalam negeri adalah pada masa Orde Baru, di mana pada masa rezim Soeharto membangun infrastruktur dan pelayanan publik sudah gencar dilakukan disertai dengan implementasi manajemen publik dalam menuntaskannya. Namun hal yang minim dari praktek pada Orde Baru adalah masih maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut menyebabkan pelayanan pada masyarakat yang seharusnya dilayani bukan hanya sebagai pelanggan, justru kurang dan terciptanya produk lembaga yang justru menghilangkan efisiensi dan efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Lahirnya public manajemen. Oleh karena itu, Sabir Semen sebagai ahli administrasi mengatakan bahwa permasalahan baik di negara maju maupun berkembang berada pada permasalahan pembangunan. Adapun untuk menuju pada pemerintahan yang baik yang melahirkan kesejahteraan dan keadilan, diperlukan perubahan pada birokrasi atau penjabat yang disebut good governance atau kepemerintahan yang baik yang mampu menyelenggarakan pemerintahan setara mampu secara aktif terjun pada dunia usaha dan melayani masyarakat madani. Asar segar saat tercetusnya istilah public management yang pada awalnya dikenal oleh Christopher Hot tahun 1991. Konsep ini dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisiensi yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan pendekatan ini, sektor publik mengubah cara-cara lama dan beralih ke menerapkan model bisnis privat. Kuliah. Menerapkan model bisnis privat. Astagfirullahaladzim. Ke dalam birokrasi pemerintahan, istilah lainnya pemerintah mengadopsi manajemen swasta ke dalamnya. Next. Oke, selanjutnya Mas Andi kalau sudah masuk. Mas Andi, sudah masuk? Baiklah, jika masih belum masuk dan Mbak Nur juga ada jaringan yang kurang, maka saya akan lanjutkan. Sudah kenalan dengan New Public Management yang tadi sudah disampaikan oleh presentator sebelumnya. Berarti sudah bisa membedakan dong ya, sebuah lembaga itu sudah menerapkan NPM atau tidak. Kalau BPJS kira-kira gimana? Kan tadi indikatornya itu dia organisasi itu organisasi publik itu mengadopsi unsur manajemen ke dalamnya.
untuk menciptakan kepemerintahan yang baik. Lah kalau BPJS kira-kira gimana? Oh, oke deh, BPJS itu misalnya adalah organisasi publik dari pemerintah. Kemudian dia mengadopsi unsur-unsur misalnya rumah sakit swasta yang rumah sakit swastanya sudah menerapkan manajemen dengan baik kayak gitu. Lah, kemudian jika BPJS ini nanti ketika disampaikan kepada masyarakat, kemudian diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, apakah ini tambah menimbulkan kesejahteraan dan keadilan atau tidak? Kemudian itu dari sisi dari sisi administrasinya gitu ya. Kalau misalnya dari sisi manajemen efisiensi dan efektivitasnya kayak gimana? Ternyata semakin itu dalam BPJS itu semakin mahal, semakin antriannya lama, semakin membuat kita rugi total. Lah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa di situ new public management-nya tidak diterapkan dengan baik. Nah, gitu caranya untuk membedakan lembaga itu sudah menerapkan NPM atau tidak. Karena manajemennya pemerintah mengadopsi manajemen itu apakah semakin efisien dan efektif atau tidak, kayak gitu ya. Kemudian tujuan masuknya unsur manajemen privat atau swasta ke dalam birokrasi pemerintahan tiada lain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memangkas praktek KKN, dan untuk mempermudah pelayanan dan perizinan sehingga masyarakat puas, pengusaha tidak lemas, dan negara makin maju. Maksudnya di sini apa? Nah, kalau misalnya manajemen swasta tadi diadopsi, contoh sekarang ada aplikasi Shopee. Tapi di pemerintahan sendiri tuh ternyata sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan e-money atau e-payment atau e-market, electronic market. Misalnya ada websitenya Bandung atau websitenya Jakarta itu semakin memudahkan penduduk di sana untuk membeli suatu barang yang lebih murah, misalnya lewat aplikasi. Nah, pada dasarnya konsep itu diambil dari manajemen swasta, dari privat, diadopsi oleh pemerintah. Niatnya itu supaya pemerintah itu lebih luas, kemudian pemerintah lebih mudah. Di sisi lain juga kalau misalnya ada pembuatan EKTP kayak gitu, pasti kan sebelumnya sudah mengadopsi dari sisi privat. Oh ternyata pembuatan KTP itu kalau kita adopsi cara ini semakin mudah. Lah, gitu. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk semakin efektif dan efisien dan memangkas praktek KKN. Kan kalau ada kemudahan teknologi seperti itu ditambah si sumber dayanya itu memang sudah terlatih, maka KKN itu sedikit demi sedikit bisa kita pangkas, kayak gitu kan. Dan apa? Pengusaha juga tidak lemas. Contohnya apa? Kalau perizinan itu dipermudah oleh pemerintah karena pemerintah sudah terbiasa dengan keadaan manajemen privat lah. Kalau pengusaha itu izinnya semakin dibuka, maka investasi semakin mudah masuk ke kita. Kalau investasi semakin mudah masuk ke kita, maka pembangunan infrastruktur juga semakin cepat kayak gitu dan negara pasti mudah cepat maju kayak gitu. Terus mari kita lebih lanjut ya mengenai NPM. NPM itu secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan. Jadi ini berupa paradigma ya dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen. Dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Jadi ini tuh bekal NPM ini tuh sebenarnya diberikan kepada, yaitu pelakunya itu birokrasi karena pelaku pemerintahan kan ya. Lah pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM ini adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi untuk mencapai hasil, menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas. Orientasi pada proses dan input. Kenapa kok ada ini, memperhatikan mekanisme pasar? Karena di sini, di NPM sendiri itu, pemerintah itu harus lebih aktif masuk ke ranah-ranah dunia usaha.
Supaya apa? Lah kan masyarakatnya semakin berkembang pesat, masyarakatnya semakin kenal dunia usaha, ekspor impor. Lah, di situ dibutuhkan pemerintah juga harus tahu keadaan itu. Jadi pemerintah harus lebih aktif dong, nggak hanya cuma menyiapkan kebijakan, tapi pemerintah juga harus aktif. Itu ada sampai istilah namanya pemerintahan wirausaha. Sampai ada istilah gitu karena penerapan NPM di dalamnya kayak gitu. Kemudian lebih lanjut, karakteristik dan prinsip New Public Management menurut HUT. Jadi HUT ini yang tadi ya, pencetus NPM. Lah manajemen pertama itu manajemen di NPM sendiri, pemerintah itu harus ada unsur manajemen profesional di sektor publik. Jadi harus profesional. Bisa dilihat ya, teman-teman bisa dibaca sendirilah. Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional di sektor publik adalah adanya kebebasan dan keluasan manajer publik untuk mengelola secara akuntabel. Kalau kita lihat di all public management, contohnya pada dunia kemiliteran, kalau ada komandannya bilang A, pasti bawahnya akan melakukan A. Kayak gitu kan ya. Sedangkan di NPM ini, itu misalnya pemerintah menyuruh masyarakat untuk membuka UKM kayak gitu ya. Dan bisa dibantu oleh sektor swasta seperti itulah. Pemerintah di sini tuh semakin aktif, jadi lebih mengembangkan sendiri. Jadi apa yang didapat arahan dari pemerintah kemudian diterapkan dengan kreatif dan inovasinya masing-masing, seperti itu. Jadi lebih bebas. Dan manajer publik di sini tuh contohnya, bisa jadi Pak Bupati. Jadi Pak Bupati diberi arahan oleh pemerintah pusat, disuruh ini, potensi alamnya tolong dong diperbarui. Ini Eman ini ada air terjun, coba dibikin gathering atau apa, kayak gitu. Lah, jadi di sini tuh lebih leluasa dalam mengembangkan, perintah dari atasan, gitu. Kemudian adanya standar kinerja dan ukuran kerja. Penetapan standar kinerja itu dimasukkan untuk praktik terbaik, sedangkan untuk kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi. Nah, standar kinerja ini diperlukan. Jadi dalam bekerja itu harus ada target kinerja untuk tujuan organisasi. Dalam mencapai itu harus sesuai dengan target kinerja, maka dibutuhkan standarnya dulu. Makanya kan hampir sekarang di organisasi manapun pasti ada SOP, gitu. Kemudian yang ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Lah, output ini hasil, outcome ini pendapatan. Semua sumber daya organisasi harus dikerahkan untuk mencapai target kerja. Perhatian organisasi tidak lagi sekedar pengendalian input, misalnya anggaran, jumlah staf, dan sebagainya. Lah, di NPM ini membuka peluang sebesar-besarnya. Lah, dari sumber daya yang segini, itu harus jadi hasil yang lebih besar, harus hasil yang maksimal. Dengan makanya di NPM itu standar kinerja dan operasional itu harus benar-benar ditetapkan dan harus ada profesional kinerja di situ. Ada kepemimpinan yang baru di dalam NPM juga. Jadi setiap divisi atau setiap organisasi itu bekerja secara maksimal dengan sumber daya sedikit menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya itu dan kebermanfaatan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, pemecahan unit-unit di sektor publik. NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi, dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada bawahan. Tujuan pemecahan organisasi ke dalam unit-unit kerja ini adalah efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi. Seperti itu. Saya percepat ya. Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik.
organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Kalau misalnya kita ambil contoh ya dalam pemerintahan, misalnya pemerintahan Surabaya itu pemerintah Surabaya, pemerintahan Jawa Timur itu ada kabupaten ini, kabupaten ini. Kalau misalnya di yang tradisional, sepertinya contohnya kerajaan. Maka kalau misalnya di kerajaan menyuruh A, maka di bawahnya akan melaksanakan A. Tapi di sini di NPM ini itu mengadopsi mekanisme pasar. Contoh kalau toko A ini persaingannya dirasa ini, wah aku kurangnya di bagian persaingan aku kurang promosi nih. Bagaimana caranya aku promosi agar aku semakin laku dibanding dengan toko yang lain? Nah, itu kita adopsi ke dalam sektor publik. Bagaimana caranya ini turis ini bisa masuk ke Surabaya lebih banyak daripada di Malang. Dan di Malang juga gitu, bagaimana menciptakan mendapatkan turis sebanyak-banyaknya, kayak wisatanya gitu, gimana biar lebih payu daripada yang di Surabaya. Orang yang di Surabaya terlalu panas, di Malang dingin gitu. Kalau di Surabaya, orang di Surabaya itu lebih banyak barang-barangnya daripada di Malang kayak gitu. Jadi ada persaingan di situ. Supaya pemerintah pusat itu juga dapat menghemat biaya. Jadi menghemat biaya pembangunan infrastruktur di daerah, itu bisa dibangkas untuk hal-hal yang lebih lebih bermanfaat. Gitu, misalnya subsidi BBM atau apa gitu. Karena di daerahnya sendiri itu bisa, lebih berkembang tanpa arahan dari pusat. Karena sesuai daerah, sesuai beda potensi ya. Kemudian yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Konsep NPM berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta itu jauh lebih baik daripada sektor publik. Beberapa praktik manajemen dianggap lebih baik, antara lain penilaian kerja, sistem kompensasi, dan promosi dan penganggaran yang lebih maju. Kita tahu ya, kalau di sektor misalnya pabrik atau perusahaan, pasti kalau sistem kompensasi, gaji, dan penganggaran, promosi jabatan itu memang lebih lebih gampang gitu ya. Kalau di pemerintahan memang sedikit sulit karena saudara saya juga PNS gitu. Untuk naik jabatan itu sangat sulit sekali. Tapi kalau di bagian sektor swasta seperti itu mudah sekali, tergantung pribadinya dan tergantung kualitas kerjanya. Dan memang sudah ada standar-standar yang dibikin setiap perusahaan gitu untuk naik jabatan. Jadi tidak terpusat gitu, tergantung perusahaannya. Kemudian nomor 7, penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Pemerintah misalnya perlu melakukan pengendalian pengeluaran sumber daya publik seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan, pengerusakan lingkungan, salah kelola, salah alokasi. Gimana? Lanjut. Ya. Tujuan dari publik manajemen menurut para ahli. Scroll di atasin April. Next. Maaf. Sinyalnya saya buruk ya. Oke, masuk lagi. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip NPM menurut Hood. Tadi karakteristik, sekarang prinsip. Yang pertama, berfokus pada manajemen, bukan kebijakan. Kemudian yang kedua, adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya. Kemudian yang ketiga, penekanan yang lebih besar ada ini.
Mohon maaf, tadi ada bermasalah dengan jaringan. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas, teman-teman? Iya. Oke, ya. Suaraku jelas ya? Nah, kemudian prinsip Kelas. NPM. Lanjut. Tadi karakteristik, sekarang prinsip. Yang pertama, lebih berfokus pada manajemen bukan kebijakan. Tapi nanti hasilnya juga kebijakan pemerintah yang ditanyakan, yang mempermudah sektor swasta juga. Jadi fokusnya memang manajemen, bukan kebijakan. Tapi nanti hasilnya akan kebijakan pemerintah akan dinanti-nanti juga. Nomor 2, adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya. Yang ketiga, penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil, bukan pada prosedur. Ingat, efisien dan efektif. Wah, kalau kayak gitu ceritanya nggak efektif dan efisien, makanya ada penambahan teknologi perekaman, jadi orang nggak usah balik ambil foto balik kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar di dalam sektor pelayanan publik. Siapa yang melayani lebih banyak, pasti itu akan yang dijadikan contoh. Kayak gitu, misalnya pemerintah Lamongan gitu, oh ada Lamongan Payment. Jadi di Lamongan sendiri itu, di kabupatennya sendiri ada Lamongan Payment yang bekerja sama dengan Paytren, miliknya Ustadz Yusuf Mansur. Lah di situ kalau di Lamongan bikin itu, Malang nggak bikin itu, atau Jember nggak bikin itu, pasti nanti ada persaingan di situ. Semakin berkembang dan maju, kayak gitu, pasti bikin iri daerah lain. Jadi di situ persaingan akan semakin besar. Kemudian yang 5, penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikkan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik. Kemudian yang keenam, adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil ke dalam sektor pelayanan publik. Yang ketujuh, penekanan yang lebih besar pada disiplin dalam penggunaan sumber daya. Kemudian kembali lagi, tapi ini menurut ahli. Tujuan dari public management menurut ahli. Yang pertama, menurut Raini, manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik yang lebih efektif dan efisien. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Ingat yang tadi di awal sendiri bahwa good governance dan welfare state atau negara kesejahteraan bisa dilihat dari 2 hal. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan yang kedua itu pengembangan sumber daya manusianya yang berkarakter dan berkualitas. Jadi di sini sumber daya manusia itu juga ditingkatkan kualitasnya. Jadi banyak ada training-training, latihan administrasi, latihan ini, latihan itu. Gunanya tuh apa? Supaya pegawainya itu lebih berkeahlian menghadapi tantangan yang lebih besar, bukan hanya mengurusi sektor publik saja, tapi juga lebih sering bersinggungan dengan sektor swasta juga. Misalnya sekarang ada pembuatan SIUP online kayak gitu ya. Nah, di situ yang bekerja di baliknya layar atau di baliknya komputer, itu juga orang publik, tapi dia harus juga memiliki kemampuan di teknologi, memiliki kemampuan di ekonomi. Jadi kualitas sumber daya manusia di sini juga ditingkatkan di NPM kayak gitu. Kemudian yang kedua, menurut Graham dan Hayes, manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien. Yang tadinya lemot jadi lebih efisien. Yang tadinya itu harus antri lama-lama, kini tinggal pencet-pencet di HP kayak gitu. Akuntabel. Dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Jadi tetap sesuai dengan teknis yang ada, tapi lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Dan terima kasih teman-teman sudah
memperhatikan. Apakah ada pertanyaan? Sekarang dibuka sesi tanya jawab, namun sebelumnya mohon maaf atas kekurangan pada kelompok 7. Seperti itu. Kami membuka sesi tanya jawab, teman-teman. Monggo silakan. Ini saya tutup ya. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas tadi, bisa ditanyakan. Mbak Uyun, Mbak Devi, Mas Ervanto, Mbak Elsa, ada pertanyaan? Tidak ada, Mbak. Waduh, keadaan ini bagaimana? Mbak Putri Ayu Nirmala, Mbak Putri Aril Lasari, Mbak Putri Kusumaning Dewi, ada pertanyaan? Tidak ada, Mbak. Mbak Siti, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Friska, ada pertanyaan? Bagaimana nih kalau tidak ada pertanyaan ini? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Mas Khairul. Pertanyaan bagaimana standar kerja New Public Management pada sektor publik? Bagaimana Mas? Silakan diulang. Bagaimana standar kerja New Public Management pada sektor publik? Bagaimana standar kerja nih Pak manajemen dalam sektor publik ya? Ya, Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sama-sama capek ya, udah jam segini ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompok saya dulu. Saya minta waktunya kurang lebih 3-4 menit ya Mas Khairul ya.
Baik, sebelumnya Bapak Hayat ada kelompok saya yang keluar karena jaringan terus tidak bisa masuk. Ya, enggak apa-apa, sudah. Dilanjut aja. Baik. Baik, tadi pertanyaannya Mas Khairul seperti ini ya, bagaimana standar kerja manajemen di dalam sektor publik? Gitu ya. Ya, NPM yang dijelaskan tadi. Ini public Baik. management. Baik, baik. Saat saya mereview materi yang ada di dalam buku, itu tidak menemukan Mas standar kerja manajemen dalam sektor publik. Mungkin nanti bisa bertanya pada Pak Hayat. Tapi kalau sistem pengukuran kinerja di sektor publik itu ada. Kalau sistem pengukuran kinerja, jadi sistem pengukuran kinerjanya di dalam sektor publik itu diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Jadi, sistem pengukuran kerjanya itu didasari pada reward dan punishment system. Kalau reward ini setahu saya itu sebelumnya di materi semester 1 dulu itu ada, kalau nggak salah itu reward itu diberikan kepada dari sektor swasta diberikan kepada pegawainya. Jadi reward itu ada untuk meningkatkan, motivasi dalam bekerja dan itu diadopsi di sektor publik, jadi ada reward-nya. Kemudian ada punishment system, ada sistem hukuman di mana, pejabat-pejabat publik itu yang tidak disiplin seperti itu diberikan hukuman ketika melanggar peraturan, ada peringatan, ada peneguran, terus sampai pengancaman, seperti itu. Yang bisa kami jelaskan. Namun di standar kerjanya sendiri, saya tidak menemukan jawaban untuk emas itu. Mungkin lebih jauh bisa dijelaskan oleh Bapak Hayat. Mungkin kemampuan kami sebatas itu. Ada lagi yang lain? Apakah ada lagi yang lain? Mungkin tidak ada ya. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin bisa dilanjutkan dari nasihat dan tambahan dari Bapak Hayat selaku dosen pengampu mata kuliah teori manajemen publik. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 7 berkaitan dengan New Public Management, bahwa memang setelah setelah UPA, kemudian NPA, kemudian muncul NPM sebagai konsep baru di dalam manajemen publik. Karena kelahiran administrasi itu sebenarnya lahir dari rahim ilmu manajemen murni. Kemudian awal-awal perkembangannya adalah karena banyaknya praktek-praktek manajemen di ruang-ruang publik, sehingga lahir pemikiran namanya UPA atau All Public Administration, yang kemudian itu melahirkan
NPA, New Public Administration, kemudian setelah itu dengan perkembangan dan dinamisasi yang cukup tinggi, maka lahir namanya New Public Management sebagai kritikan terhadap OPA dan NPA. Karena dianggap NPA itu tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 7 dengan berbagai karakteristiknya, misalnya lama prosesnya, banyak birokrasinya, dan seterusnya. Itu sebagai kritik sebenarnya, maka lahirlah namanya New Public Management untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan prosedur yang cepat, baik, tepat, efektif, efisien, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana manajemen yang ada di ranah privat itu diterapkan di ranah publik dengan konsep barunya namanya NPM. Walaupun dalam praktiknya NPM ini masih menjadi kendala. Sebentar ya. Baiklah, kalau seperti itu dapat pesan dari Bapak Hayat, langsung ditutup saja. Marilah teman-teman sebelum ditutup kita Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup acara ini dan kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut.
Nah, hmm? 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 Wallallah. Bang Payen, sudah lama malam. Kenapa? Mas, Mbak, ini sudah selesai, Ta. Ya ini aku juga bingung ini. Ini sudah bisa live kah? Aku sudah ringan karena 11 manu mata pompa nih. Mungkin nomor mata tolong amat. Mata dia. Kok ada suaranya, Pak? April? Mbak Aprilnya sudah keluar, Pak. Kok ada suaranya? Mana suaranya? Sudah, Mas. Ada suara kedua. Ini lokon hawe. Bisa stuck. Ayo sih. Nih karaoke orang kartu kuliah. Setengah mau pulang.